Bukan kasih ciraku nih, gimana nih kok gabung saya gabung. Yang benar Kita tunggu dulu teman Mas, sekarang 3 menitan baru kita mulai. ini yang benar ini. Kalau kamu tahu dulu ini teks benar teks benar teks semua kan. Ini belum Sampai menitnya. ini terus ini dulu.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang silakan teman-teman menyalakan videonya. Semua ya, semua nyalakan videonya. Silakan nyalakan videonya supaya kita mulai perkuliahan hari ini. Ini saya absen. Oke, saya absen dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absensi dulu ya. Saya absen ya. Nur Indasari. Nggak ada ya. Widya Wardani. Hadir Pak. Nur Ainun Zulkarnain. Bella Arifa. Rulia. Hadir Pak. Firanti Ramadina. Regina G. Asar. Ayutri Wahyuni. Hadir Pak. Hadir Pak, Regina. Regina hadir ya. Iya Pak. Rulia juga hadir Pak. Siapa? Iya, Rulia ya. Ya. Regina. Ayutri. Hadir Pak. Fitriani. Hadir Pak. Jihan Fatiha. Siti Najwa. Hadir Pak. Andi Tendrioladi. Mutmainah.
Laura Ariska, Nur Fadila, Hadir, Pak. Nur Fadia, Hadir, Pak. Nurwani, Nurwaini, Rida Maulida, Nurwaini, Pak. Rida Maulida. Hadir, Pak. Jangan nyalakan videonya ya. Saya tidak absen kalian tidak nyalakan videonya nanti. Oke, Rukmiyati Sapsuha. Hadir, Pak. Nisa Suliana. Hadir, Pak. Hilman Az-Zahra. Hadir, Pak. Salwa Yusuf. Hadir, Pak. Ikrimah Zalsabila. Hadir, Pak. Sri Asriati. Hadir, Pak. Mutmainah. Hadir, Pak. Fajriya. Hadir, Pak. Nur Fahriza. Hadir, Pak. Alda Amalia. Mutia Fadila. Bulan Purnamasari. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Itu siapa hadir itu? Bulan Purnamasari. Ani Mujahida. Hadir, Pak. Nursatun Karima. Hadir, Pak. Irianti. Ya, Pak. Zulfahmia. Hadir, Pak. Puput Kusuma Dewi. Hadir, Pak. Oke. Tiga 30 ya. Ini 35, 5 orang belum hadir ya. Nanti yang belum absen silakan tulis namanya di komen di kolom chat ya. Oke. Hari ini kita akan masuk di pertemuan kedua. Kita akan bahas materi tentang konsep ya. Alda Amalia hadir, Pak. Alda Amalia, silakan tulis di komentar ya. Oke. Mutia Fadila baru masukin ya. Oke, silakan. Bila Arifah. Oke, silakan nanti tulis ya, karena chatnya juga saya rekam ini. Jadi saya bisa ambil sebentar. Hari ini kita masuk di pertemuan kedua. Kita akan bahas materi tentang konsep pemrosesan paralel. Ya, konsep pemrosesan. Seperti apa sih sebenarnya komputasi paralel itu atau pemrosesan paralel itu? Jadi pemrosesan paralel atau biasa disebut dengan parallel processing, ya, biasa dengan disebut parallel processing adalah proses yang menjalankan lebih dari suatu sistem yang digunakan untuk menjalankan sebuah proses secara simultan. Artinya bahwa proses itu dikerjakan secara bersamaan dengan lebih dari satu sistem. Misalkan lebih dari
satu prosesor atau lebih dari satu prosesor untuk menjalankan pemrosesan paralel itu sendiri. Jadi dalam parallel processing itu membuat program berjalan lebih cepat. Nah, ini fungsinya adalah membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak resource dalam hal ini komputer yang kita gunakan dapat mempercepat proses yang berjalan. Seperti itu. Kemudian dalam melakukan berbagai komputasi, ya, dalam melakukan berbagai komputasi diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer, ya. Artinya pemrosesan paralel itu proses itu dikerjakan secara bersamaan dengan memanfaatkan banyak komputer atau banyak resource yang dihubungkan dengan jaringan dan bekerja secara paralel untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi beberapa kinerja yang akan dilaksanakan, pekerjaan dilaksanakan itu dilakukan secara paralel dengan memanfaatkan yang disebut dengan komputasi paralel dengan memanfaatkan berbagai komputer. Tapi berbagai komputer ini intinya harus terhubung dengan jaringan internet. Jadi semua berbagai komputer itu semua terhubung dengan jaringan komputer. Nah, kemudian selain terhubung dengan jaringan komputer, diperlukan software pendukung, ya, software pendukung yang bisa disebut dengan middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar komponen paralel. Kemudian end user harus membuat program paralel untuk menyelesaikan komputasi. Jadi ada pemrograman paralel sendiri yang menggunakan bahasa C nanti untuk mengontrol proses paralel ini itu sendiri. Nah, beberapa software nanti bisa digunakan untuk pemrosesan paralel ini. Ya, seperti itu ya. Kemudian apa sih tujuan utamanya dari pemrograman paralel ini? Ya, tujuan utamanya itu untuk meningkatkan performa komputasi atau performa komputasi, ya, atau performa pemrosesan. Semakin banyak yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama, semakin banyak juga pekerjaan yang bisa diselesaikan. Kira-kira kalau sama tidak ini komputasi paralel dengan multitasking? Kalau multitasking juga kan pekerjaannya secara bersamaan juga, ya, mengerjakan sesuatu secara bersamaan. Kira-kira sama tidak? Ada yang bisa jawab? Ada tidak yang bisa jawab? Yang bisa berikan pendapatnya? Nggak ada, ya? Nah, perbedaannya adalah antara komputasi paralel dan pemrosesan paralel itu, kalau komputasi paralel dan multitasking, ya. Nggak ada yang bisa nilai plus? Pak, saya. Siapa? Puput. Tunggu, nah. Puput. Saya tulis dulu. Kata dulu, nah. Puput. Oke, silakan Puput. Kalau menurut saya, Pak, multitasking itu menggunakan prosesor tunggal untuk mengeksekusi tugas. Ya. Sedangkan komputasi paralel menggunakan beberapa prosesor. Oh ya, mantap. Ya, seperti itu, ya. Jadi perbedaan antara multitasking dengan
komputasi paralel itu seperti yang dijelaskan teman tadi, bahwa kalau multitasking itu hanya menggunakan satu prosesor, sedangkan untuk komputasi paralel dia menggunakan banyak prosesor yang dihubungkan yang terhubung dengan jaringan komputer itu sendiri. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ada beberapa istilah sebenarnya dalam komputasi paralel itu sendiri. Ada namanya parallel processing. Ya, parallel processing tadi pemrosesan secara paralel, jadi ada data itu dimanfaatkan, dilakukan pada waktu yang bersamaan atas data dari sebuah proses atau lebih untuk menyelesaikan masalah. Nah, ada namanya paralel komputer. Jadi paralel komputer ini adalah multiprosesor, ya, banyak prosesor nih dalam komputer yang dimanfaatkan itu mampu melaksanakan paralel processing. Jadi multiprosesor ini digunakan untuk melaksanakan paralel processing. Kemudian ada superkomputer, general purpose komputer yang mampu menyelesaikan sebuah masalah dalam waktu yang sangat cepat dibandingkan dengan komputer yang ada pada waktu tersebut. Nah, ini maksudnya superkomputer ini artinya banyak komputer memang yang dimanfaatkan yang menghubungkan masing-masing komputer dengan jaringan internetnya nanti. Nah, kemudian nah, ini beberapa contoh dari paralel prosesor yang digunakan. Ada beberapa jenis, ada namanya CM5, Fluent, Pepper, Cray, ST-White, Marius, dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman bisa nanti cari tahu sendiri apa masing-masing, nanti teman-teman search ya apa perbedaan masing-masing prosesor ini, ya. Jadi memang prosesor atau komputer yang digunakan itu sangat banyak ya. Jadi karena sangat banyaknya ukurannya pun sangat besar nanti sehingga bisa melakukan pemrosesan paralel. Sebenarnya apa sih manfaatnya kita gunakan pemrosesan paralel ini? Nah, itu kita akan bahas nanti ya di slide-slide terakhir. Nah, kemudian apa sih ada namanya juga pemrosesan serial dan pemrosesan paralel. Tentu kalau ada pemrosesan paralel, ada juga namanya pemrosesan serial. Apa sih bedanya? Kalau pemrosesan serial, masalah dipecahkan menjadi serangkaian instruksi atau distrik. Artinya bahwa ketika ada problem, misalkan ada satu masalah, itu diselesaikan secara satu-satu masalahnya. Misalkan sudah banyak program, tidak bisa diproses secara bersamaan, harus diselesaikan satu-satu. Seperti itu. Contoh sederhananya, misalkan ada banyak yang antri ini, ada banyak yang antri ya, misalkan 10 orang yang antri, itu tidak bisa dilaksanakan semua dilayani secara bersamaan, harus satu-satu yang dilayani. Nah, itu namanya pemrosesan serial. Kemudian instruksi dijalankan secara berurutan satu demi satu. Nah, misalkan 10 orang tadi yang antri, itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu tidak bisa misalkan kita mau layani dulu yang satu, mau layani dulu yang tiga, itu tidak bisa. Semua harus dikerjakan secara berurutan. Kemudian dieksekusi pada satu prosesor. Jadi satu prosesor untuk pemrosesan serial atau komputasi serial, dia hanya menggunakan satu prosesor untuk pengolahan datanya. Kemudian hanya satu instruksi yang dapat dijalankan dalam satu waktu. Jadi instruksi itu tidak bisa dikerjakan secara bersamaan. Nah, dia satu instruksi dalam satu waktu. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan seperti ini tadi saya jelaskan. Ada sebuah masalah. Nah, satu masalah ini, misalkan dia ada banyak masalah, ada banyak instruksi di sini, ada banyak pekerjaan yang mau diselesaikan di sini. Dia tidak bisa diselesaikan secara bersama, dia harus satu-satu. Contohnya misalkan, yang mana dulu yang harus diproses? Yang dari urutan yang pertama ada namanya phase out, yang pertama
diinstruksikan untuk diselesaikan itu yang diselesaikan terlebih dahulu. Tidak bisa pindah-pindah seperti itu. Nah, seperti itu ya, itu di pemrosesan serialnya. Kemudian bagaimana sih komputasi paralelnya? Contohnya bagaimana? Nanti saya perlihatkan gambarnya supaya lebih jelas ya. Kalau di pemrosesan serial dalam arti sederhana yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, penggunaan simultan dari beberapa simultan ini artinya bersamaan ya dari beberapa sumber daya komputasi untuk memecahkan masalah komputasi, untuk memecahkan masalah pemrosesan. Masalah dipecahkan menjadi bagian-bagian yang dapat diselesaikan secara bersamaan. Jadi misalkan satu masalah itu kemudian dipecah-pecah. Misalkan ada satu proyek, misalkan 5 orang yang ada 5 orang yang siap kerja, dipecah-pecah itu proyeknya satu orang untuk 5 orang tersebut. Seperti itu contohnya. Kemudian setiap bagian dibagi lagi menjadi serangkaian instruksi. Jadi setiap instruksi nanti dikerjakan dalam satu waktu. Kemudian instruksi dari setiap bagian dijalankan secara bersamaan pada prosesor yang berbeda. Nah, karena memang pemrosesan paralel menggunakan banyak prosesor. Mekanisme kontrol dan koordinasi digunakan secara keseluruhan dengan pemrograman paralel. Ya. Contohnya bagaimana? Ini ada satu masalah ini, masalah yang utuh. Nah, masalah itu kemudian dibagi-bagi. Nah, ada dengan memanfaatkan banyak prosesor. Jadi masalahnya misalkan seperti ini ada 5 instruksi nih. Satu masalah, kemudian ada banyak instruksi. Nah, banyak instruksi, kemudian dipecah-pecah lagi instruksinya supaya bisa dikerjakan secara bersamaan oleh beberapa prosesor. Nah, jadi misalkan ada instruksi ini, misalkan masalah itu adalah problemnya tadi mau kerjakan pemrograman ini, ya instruksi dikerjakan prosesor ini, prosesor ini, prosesor ini. Nah, seperti itu. Sehingga kalau misalkan dikerjakan secara bersamaan kan dalam satu waktu cuma satu prosesor pasti membutuhkan waktu yang lama. Ketika dikerjakan secara bersama seperti ini, tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk mempersingkat waktu dalam pemrosesan data seperti itu. Dalam pemrosesan paralel yaitu ada beberapa masalah yang harus dapat diselesaikan dalam pemrosesan paralel. Masalah komputasi harus dapat yang pertama dipecah menjadi potongan-potongan pekerjaan distrik yang dapat diselesaikan secara bersamaan. Nah, yang tadi ini dalam satu masalah utuh nanti dipecah menjadi beberapa bagian. Itu ya. Kemudian menjalankan beberapa instruksi dalam setiap saat. Instruksinya dijalankan secara bersamaan. Beberapa instruksi pertama ke ini semua masing-masing dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Nah, kemudian dipecahkan dalam waktu yang lebih singkat dengan beberapa sumber daya komputasi daripada dengan satu sumber daya komputasi. Jadi dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat atau waktu yang cepat ya. Nah, kemudian sumber daya komputasi atau komputasi paralel biasanya satu komputer dengan beberapa prosesor atau core. Nah, kemudian sejumlah komputer semacam itu terhubung dalam jaringan. Misalkan tadi seperti saya lihat di gambar. Seperti teman-teman nanti bisa dilihat di gambar. Ini ada beberapa komputer tapi banyak prosesornya. Ini satu komputer banyak prosesornya, kemudian ditambah lagi satu komputer banyak prosesornya. Itu seperti itu ya. Atau ini satu komputer nanti ini banyak prosesornya ini dimanfaatkan secara bersamaan dengan dihubungkan melalui jaringan internet. Ya, seperti itu ya. Nah, yang tidak aktifkan videonya ini saya rekam ya. Oke. Seperti itu. Ya, sampai mana tadi? Sampai sini ya. Oke. Hampir semua komputer
yang berdiri sendiri saat ini sejajar dengan perspektif perangkat keras. Jadi dalam beberapa komputer paralel itu fungsional ada C1, C2, C3. Mungkin ini teman-teman sudah pelajari di mata kuliah mikroprosesor ya. Nah, mikroprosesor. Nah, dia ada L1, L2. Jadi ada di prosesor itu kan ada level 1, level 2 dan level sebagainya. Kalau mati Zoom-nya nanti login ulang ya. Karena ini cuma 40 menit time limitnya ya. Kalau habis waktunya silakan login ulang. Ya, seperti itu ya. Kemudian ini contohnya, misalkan satu prosesor ini, satu komputer ini yang sederhananya ya, dihubungkan semua dengan menggunakan jaringan. Ada prosesor 1, PU, P2 dan lain sebagainya. Banyak prosesornya, ini nanti dihubungkan dalam satu jaringan. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini ada komputer prosesor 1, prosesor 2 dan lain sebagainya. Kemudian ada level-levelnya, level cache-nya yaitu media penyimpanan sementaranya ya. Cache itu media penyimpanan sementara pada prosesor. Nah, kemudian nanti dihubungkan oleh semua prosesor itu terhubung oleh dalam satu jaringan. Nah, tadi jaringan menghubungkan beberapa komputer dalam komputasi paralel ya, komputasi paralel jaringan menghubungkan beberapa komputer untuk membuat klaster komputer paralel yang lebih besar. Jadi mungkin satu komputer dengan banyak prosesor kemudian dihubungkan dengan komputer lain ya dengan memanfaatkan satu jaringan. Seperti saya jelaskan tadi, semua nanti terhubung dengan memanfaatkan jaringan komputer. Yaitu memorinya, core-core-nya, prosesornya, dan lain sebagainya nanti dihubungkan oleh jaringan komputer. Sehingga satu sama lain ini bisa saling terhubung. Nah, seperti itu ya. Kemudian, ini beberapa prosesor tadi yang seperti teman-teman lihat di gambar prosesornya. Jadi komputer paralel, misalkan sebelum di bawah ini menunjukkan klaster komputer paralel, yaitu LNNL yang khas. Setiap node komputasi adalah komputer paralel multiprosesor itu sendiri. Jadi ada beberapa node ini adalah komputer paralel dengan memiliki banyak prosesor. Ada node-nodenya di sini node ini, node ini, node ini untuk saling terhubung ya satu sama lain dengan memanfaatkan jaringan komputer. Oke, ada bisa dilihat di sini penjelasannya, di sini komputer nodenya, masing-masing node ini komputer nodenya kemudian saling terhubung. Nah, ini adalah beberapa komputer vendor ya, sebenarnya vendor yang menyediakan komputer, yang menyediakan dan produksi komputer paralel ya, yang biasa disebut dengan software komputer. Nah, masing-masing ada beberapa vendor di sini. Nah, ini sebagai informasi untuk teman-teman. Ada Lenovo, ada IBM, ada Huawei dan lain sebagainya. Yang paling banyak di sini bisa dilihat dari persentasenya. Ada namanya vendornya HPE ya. Nah, seperti itu. Nanti selebihnya ini hanya sekedar informasi saja untuk teman-teman ya. Nah, ini mengapa sih menggunakan komputasi paralel? Nah, itu yang perlu kita jawab. Nah, mengapa kita harus menggunakan komputasi paralel? Ya, sebenarnya karena banyak peristiwa kompleks ya yang saling terkait satu sama lain namun urutan temporal. Nah, seperti ini. Kayak menghitung jumlah misalkan jumlah galaksi, menghitung arus trafik kendaraan, berapa jumlah kendaraan yang masuk dan yang keluar.
seperti itu. Ini semua tentu tidak bisa menghitung jumlah bintang-bintang. Nah, itu di tata surya itu tidak bisa digunakan satu komputer saja ya, atau satu prosesor saja. Tentu itu harus menggunakan banyak prosesor sehingga bisa menghitung jumlahnya, bisa melakukan pemrosesan data dalam waktu yang singkat dan cepat. Misalkan seperti kita lihat di gambar ya, seperti teman-teman lihat di gambar. Bahkan di sini adalah gambar simulasi perambatan panas pada belahan bumi selatan. Jadi total, misalkan bisa diperhitungkan di sini total selnya ada 50 juta sel 3 dimensi ya, 50 juta sel 3 dimensi. Untuk simulasi 10 menit memerlukan 30 miliar perhitungan. Nah, kalau 30 miliar perhitungan, tentu kalau menggunakan pemrosesan serial itu tentu membutuhkan waktu sangat lama, tentu dengan waktu yang bertahun-tahun. Padahal diperlukan simulasi dalam periode 1 tahun. Untuk menghitung proses 1 tahun saja sudah membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kalau menggunakan serial, tentu kalau menggunakan paralel itu akan bisa lebih cepat. Untuk simulasi 1 menit diperlukan perhitungan seperti 30 miliar perhitungan. 30 miliar tentu sangat banyak ya. Kayaknya itu salah satu pemanfaatan dari komputasi paralel. Nah, kemudian lagi, mengapa sih menggunakan pemrosesan paralel? Nah, itu mungkin menghitung kecepatan dan menghitung kecepatan gerak, misalkan menghimpun data input, ada contohnya di sini data inputnya, menghitung kecepatannya, ada itu bisa diproses dalam beberapa waktu saja. Terbatasnya kecepatan transmisi data akan membatasi jumlah data yang diproses meskipun telah menggunakan proses dengan kecepatan tinggi. Ya, tentu dengan ketika sudah menggunakan proses dengan kecepatan tinggi juga akan membatasi jumlah data saja, apalagi kalau menggunakan yang serial. Nah, ini misalkan ada banyak data di sini, nah untuk kecepatan datanya 10⁻11 data per second. Nah, ini kan tentu tidak bisa menggunakan yang serial, yang harus kita gunakan yang paralel. Sehingga banyak proses yang bekerja dan bisa diproses secara cepat. Datanya banyak sekali dan kita perlu kecepatan tinggi. Bagaimana nih? Nah, di sini temannya jawab, kita harus menggunakan pemrosesan paralel. Ketika menggunakan lebih dari satu prosesor yang bekerja, sehingga batasan transmisi data tersebut bisa dibatasi atau bisa ditekan. Nah, bisa dibatasi artinya berapa data yang bisa diproses, kita bisa atur berapa data yang bisa diproses dalam satu waktu. Seperti itu. Nah, alasan utama penggunaan komputasi paralel, pertama itu menghemat waktu ya. Ya, pertama menghemat waktu. Ketika menggunakan banyak sumber daya untuk mengerjakan satu tugas, tentu akan mempersingkat waktunya sehingga bisa cepat selesai. Nah, seperti itu. Contoh sederhananya kayak gambar ini nih, misalkan ini analoginya ya. Ketika analoginya ketika cuman daerah yang luas seperti ini, ketika dikerjakan cuma satu traktor pasti akan lama. Beda halnya dengan banyak traktor yang digunakan. Kemudian memecahkan masalah yang lebih kompleks, lebih besar atau lebih kompleks, sama tadi kayak penghitungan jumlah bintang di tata surya ya. Nah, contoh masih misi pencarian database dan lain sebagainya.
itu dapat dikerjakan dalam transaksi setiap detik. Kemudian memberikan konkurensi. Jadi konkurensi itu artinya bisa cepat diselesaikan. Ya, kemudian bisa menghubungkan beberapa orang dalam menghubungkan beberapa, misalkan menghubungkan ada beberapa komputer di beberapa tempat, nah itu bisa dihubungkan juga dengan memanfaatkan jaringannya, jaringan komputer.